Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyahabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat, wal qudrat, wal sultan, wal kamal, wal jamal, wal kibriyai, wal ijabarut. Wala ya'budu, wala ya'budu abada. Subukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal, beribadah, berilmu pengetahuan, belajar sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat dan hidayahnya juga kita dapat segala ridhonya dalam mengijabah daripada hajat kita. Senantiasa kita selalu dalam karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salam seiring salawat kita kepada Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah rahimakumullah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam channel Buya Pasaman Timur dalam majelis zikir Ma'rifatullah Sumatera Barat dan Jakarta. InsyaAllah dalam waktu yang kita muliakan ini, dalam tayangan yang kita sayangin ini, dalam rangka tolabul ilmi, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya kita kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu, tolabul ilmi faridatul a'la kulli muslim. Yang insyaallah pada tayangan ini saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan tentang kajian daripada sifat dan kodrat Allah pada diri dalam judul nuraninya itu adalah tumpuan segala maujudnya Allah. Nur darah wujud dari tumpuan segala bentuk dalam pengkajian daripada wujud kodrat-kodrat Allah pada diri, semuanya berhayat kepada nurnya Allah. Nurullah adalah pokok tiang daripada sandaran kaji, ibarat Nabi Adam, ibarat daripada kodrat Adam, kodrat yang menanggung segala kejadian. Tapi dalam hal sandaran diri dan kodrat, mulai pada tingkat sukun sir batin wujud
zat dan nur merupakan adalah satu kesatuan yang dilimpahkan kepada maujudullah, yaitu Adam alaihissalam, dalam bentuk kajian kodrat sesuai dalam makom syariat sampai makrifat, dalam tajalli makom tasawuf tauhid. Adam adalah si baharunya Allah, jasad adalah si baharunya Allah, yang mana meskipun kita mengkaji sir bisa mewujud dalam jasad, meskipun kita kaji batin, batin bisa wujud kaji dalam jasad, meskipun sifat zatnya Allah jadi kajian juga bisa mewujud dalam jasad. Hayat apapun yang kita kaji, kodratnya apapun yang kita bahas untuk menuju kedekatan diri kepada Allah, lau mahfuz daripada kaji tersebut adalah mewujudnya Adam pada jasad. Penampakan jasad ini aftar bagi alif yang tersurat menyatakan adalah sebuah ujub, yaitu wujudullah. Inilah sandaran wujud yang mawujud, yaitu nurani sandaran jasad. Apapun yang kita bahas para hadirin, baik daripada kodrat tiada dalam ada dalam ketiadaan, baik dari sisi aftar dalam bentuk zat Allah bernama aftar yang bersifat ahad, sampai dikala mawujud daripada sifat nur, semua tanggungan daripada jasad. Tergantung sekarang kita tahu dalam makom kaji tingkat di mana, disitulah bisa adanya kita mendapatkan satu mawujud. Mau jasad dikatakan batin, ujung kaji bisa ke situ. Mau jasad dikatakan nur, berarti nyata dia terlihat. Mau dikatakan wujud batin adalah zat, memang membeku dia adanya. Mau dikatakan zat wujud batin adalah sir, tetapi nyatanya dia tidak berasal dari alam. Apapun bentuk kodrat-kodrat itu, mawujud yang nyata bagi Allah adalah nuraninya Allah, nurnya daripada zat. Inilah yang dikatakan tumpuan. Sandaran yang dimaksud tumpuan adalah sandaran. Mana sandarannya? Apapun yang kita kaji, sandarannya ada pada mawujudullah. Jadi kalau kita memahami siapa mawujud kita yang sebenarnya, terserah kedudukan apa yang telah menjadi amalan bagimu, di situ jasad bisa memperhatikan. Inilah buktinya kalau yang dikatakan wazohiru itu adalah wal batinu. Gunanya zohir ini adalah penampakan dari sesuatu yang batin. Para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah, dan para hadirin sanak saudaraku dimanapun berada. Kalau kita mempermudah dari skala kajian daripada kodrat, sesuai dengan kodrat daripada sifat-sifat Allah dalam diri, yang mana kodrat, iradat, ilmu. Pada posisi ketiga, kodrat wujud batin daripada nyawa, iradat wujud zat daripada rohani, ilmu adalah mewujud nurani pada jasad. Nah inilah dia perangkat daripada Adam, rohani perangkat daripada Muhammad, dan nyawa Rabbani perangkat daripada batinnya Allah. Apa yang dikatakan pada sandaran, inilah dia sifat Adam menanggungkan sifat Muhammad pada hidup dalam kodrat. Sifat batin pada nyawa adalah hayat dari segalanya. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang mawujud,
Singgasana daripada maujud itu adalah Adam. Khalifahnya pada alam yang pertama dijadikan dan diwujudkan. Tapi kalau Muhammad, sandaran rohani awal wujud. Tapi kalau sandaran daripada Rabbani yang terakhir adalah Adam berupa kaulnya jasad, itu yang dikatakan Pertama awal terlihat dengan nyata. Jadi kalau kita umpamanya menyatakan sifat daripada Adam adalah sifat menanggung, inilah wujud Allah pada batin, mewujud Muhammad pada rohani, maka nyatalah Adam pada jasad. Nah, kalau juga kita lihat dari huruf alif lam lam ha, nah di sini kelihatan sifat alif zat daripada awal rohani jadi, sifat daripada sifat lam kedua adalah bersifatnya Allah pada zatnya, yang ketiga berasmanya Allah, mewujudnya adalah Adam, yang wujud adalah rohani, sir adalah batin. Ini dinamakan kalau asma dia berwujud pada jasad, dinamakan makomnya Adam. Nah, disinilah para jemaah bahwasanya kalau kita dalam melakukan syariat, inilah jasad yang akan mewakili amaliyahnya. Tapi amaliyah dikatakan amaliyah setelah dia tahu kalau jasad ini menjalankan perintah hakikat. Kalau jasad belum bisa memaknai daripada perintah hakikat, berarti gerakan yang dia lakukan meniru-niru yang ada. Kalau bersifat mengikuti dan meniru-niru bukan karena digerakkan, maka batallah pada sifat rakaat bagi dia dalam bentuk hakikat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, hadirin pemirsa pelanggan YouTube Buya Pasaman Timur yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita memisah-misahkan amaliyah dengan ibadah, itu artinya dalam rangka bersifat ketuhanan. Tapi kalau bersifat kodrat, tidak bisa kita pisahkan. Karena apa? Si baharu ini adalah yang dikatakan, inilah an-nazir yang merasakan kalau kita beribadah memohon kehadiran Allah, pasti dia mencari an-nazir dari itu, yaitu adalah kodrat daripada sifat zahirnya Allah yang dikatakan sifat nyata pada Adam. Inilah daripada nurani, gabungan daripada kodrat fanafilah yang diurai satu persatu. Di dalam hal ini, wujud dari batin yang mewujud pada zat tadi, terjadilah aras-aras yang ada di dalam. Nurani dalam tingkat sirha, rohani dalam tingkat sirhi, dan rabbani batin dalam tingkat sirhu. Ini adalah rahasia-rahasia yang sengaja didirikan sebagai pokok kodrat yang mewujud. Pokok kodrat yang mewujud mewakili wujudnya Allah dalam rahasia diri. Jadi kalau kita melihat jasad ini, inilah Allah Rabbi khulu anala mir Rabbi, bahwasan di sinilah kita melimpahkan segala kerinduan kita kepada Allah. Di sinilah kesempurnaan dari kajian diri yang bernama sifat nur bagi Allah, hayat Allah bagi diri kita. Sehingga jasad ini adalah suatu kesempurnaan dalam belajar, baik dalam sisi wajatu wajhiyya lillazi fatras samawati, berupa-rupanya Allah dalam Adam. Adam adalah berupa-rupanya Allah. Muhammad berkodrat dalam bentuk jasadnya Adam.
sementara nyawa bertajali dalam bentuk batinnya Allah. Disinilah adanya kelengkapan dan kesempurnaan kita di dalam mengkaji kodrat kepada Allah. Adam adalah suatu makna yang sangat tinggi, alif dal mim, yang mengatakan perjalanan rahasia Allah pada Muhammad. Jadi perjalanan rahasia Allah dalam makomnya Adam ini adalah tajalli ruhnya Allah dalam Muhammad, dan Muhammad adalah maujud dari ada sifat atau Allah, sementara Allah adalah asmanya dari ilah bernama Tuhan bersifat tunggal. Akhirnya kita menemui kodrat Adam ini sebagai kodrat daripada maujud akhir dalam rangka wa fi anfusikum afala tubsirun, mencari sesuatu dalam diri, tapi dalam diri inilah yang akan mendapatkan wujud yang sebenarnya. Dimulai daripada jasad mencari ruh, ruh mencari nur, nur mencari zat, zat mencari sir. Nah, kalau kita sudah tahu para jemaah bahwasannya asal muasal daripada wujud yang 5 ini adalah asal muasal makom zatnya Allah, yang mana nurani itu adalah mewujudkan ruh menjadi pegangan jasad. Sifat jasad mencari ruh, sifat ruh mencari nur. Nah, disinilah yang dikatakan batasan Allah, yaitu nurnya. Karena dari nur itulah wujudnya ruh yang disebut ruhul azoma. Nur inilah penyebab kejadian adanya ruh. Kalau nur itu tidak ada, tidak akan pernah ruh ini muncul. Di sinilah terbentang 9 ruh dalam diri, dalam 9 martabat syahadat. Inilah yang membuat kita menilai seorang khalifahnya Allah. Jadi kalau dalam kajian yang sudah kemarin kita pernah tayangkan, bahwasannya 3 perkara itu menjadi panafillah, setelah kita tahu itu adalah himpunan batin. Jasad menyimpan Muhammad, Muhammad menyimpan wujudnya batin, batin menyimpan wujudnya sir, sir menyimpan wujudnya ilah. Jadi semuanya dalam rangka tajalli batin. Adam juga begitu. Dia adalah menyimpan daripada nurani, nurani menyimpan daripada rohani. Tapi dalam rangka batiniah, maujudullah itu menjadi tertinggi adalah Ta'ala. Kalau dikatakan Ta'ala, maujudnya adalah sifat yang di atas dari segalanya. Inilah arasnya Allah, bersifat Tuhannya jasad kepada Allah. Inilah makom Ta'ala. Lillahi Ta'ala. Lillah pada batin, hi pada nur, pada zat, dan Ta'ala pada nurnya Allah. Inilah lillahi ta'ala, semata-mata kena Allah dari zahir dan batin. Para hadirin, para penonton, para jemaah yang dirahmati Allah, dalam rangka kita mencari kodrat dan sifat Allah dalam diri, dengan tujuan kita memperjalankan diri dan tajalinya diri ini dalam ibadah, sehingga tidak bersekutu bagi Allah, maka tibalah saatnya pada kajian nurani dalam pegangan jasad warisan daripada Adam, tunggangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-sajadahnya Allah, kodratnya mawujudnya Allah. Makanya jasad ini tidak dia bisa menyembah lagi kemana-mana, karena dia sudah menjadi perwujudan. Makanya tidak mungkin jasad bisa menyembah Allah, karena dia adalah sesuatu yang menanggung daripada kejadian tajalli Allah. Ini yang dikatakan sibaharu. Kalau rohaninya dikatakan jauhar basita. Nah, inilah tingkat daripada sifat rasa. Sifat rasa daripada hidup, sifat jauhar basita daripada diri.
itu yang dinamakan rohani dan jasmani. Jasmani bersifat sibaharu dan rohani bersifat jauhar basita. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sekarang insyaallah dengan 3 kodrat yang kita kaji sebagai diri panafilah kita yang disuruh oleh Allah membekakal. Bagaimana kita mengekalkan sifat panafilah pada diri dalam makom diri yang tidak berurat, tidak berdarah. Ternyata semuanya sudah terjawab bahwasannya kehidupan 3 perkara itu adalah hayatnya Allah. InsyaAllah dalam kajian nurani tadi adalah kajian dari hayatnya ruh, sementara ruh adalah hayatnya dari tubuh. Jadi sudah lengkap. Artinya tinggal kita menjaga kodrat daripada memandang dan melihat. Inilah ibadah daripada seluruh ibadah. Apabila engkau telah mampu menyaksikan Allah melihat, maka saksimu sudah benar bermakrifatullah. Tapi kalau kita masih merasakan kita yang bermakrifat, bukan kodrat Allah yang bermakrifat, maka kodrat saksi sebagai umat telah batal pada sisinya. Makanya daripada itu, para hadirin dan jamaah semuanya, mari kita tempatkan kodrat-kodrat Allah itu pada tempatnya. Kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmunya aku, ilmunya Allah sendirinya. Inilah kodrat iradat ilmu. Kalau kita sudah menyandar kepada sifat Rabbani, rohani dan nurani, maka itulah hayatullah. Berpegang dan berwaris kepada Adam, Muhammad dan ruh jiwa diri batinnya Allah, maka jasad adalah sebuah penampakan atau dikatakan dengan lau mahfuz. Kalau jasad sebuah penampakan, maka af'al dikuasai jasad, fi'il dikuasai oleh rohani, maka selalulah kita dalam maujudullah. Apa yang kamu lihat nyatanya adalah nyatanya kamu menyaksikan Allah melihat pada dirimu. Kekalkanlah sifat ketuhanan panafilah itu menjadi pegangan diri kita. Kenapa? Dikatakan kodrat Allah tidaklah ada sengketa dengan kodratnya alam apabila kita tidak mencampur adukan. Mudah-mudahan para jemaah, dengan kita tingkatkan nilai kodrat diri, maka pasti jadi kodrat daripada ibadah sudah termasuk otomatis dia akan naik derajatnya. Karena kita tidak salah lagi menempatkan kodrat-kodrat tersebut. Berkumandangnya Adam menuju makrifat kepada Muhammad dan Muhammad menyampaikan kodrat daripada Allah, maka bersuaralah sesuatu terhadap apa yang akan disampaikan. Disinilah yang dikatakan kodrat Allah semata. Tapi jangan kita lagi yang merasa kita yang membaca, merasa kita yang mengamalkan, tetapi kita menyaksikan segala sesuatu yang membaca dan yang mengamalkan. Inilah kunci daripada tauhid ilahiyah. Dasar pokok sandaran kaji adalah pada diri yang sebenar-benar diri. Dasar pokok sandaran marifat adalah aras Allah pada kodrat. InsyaAllah jamaah, mari kita sama-sama pelan-pelan belajar meningkatkan harkat dan martabat Allah dalam diri. Dengan tentunya kita belajar mentadabur diri, wawasan, dan mencapai tingkat daripada aras ma'rifat. InsyaAllah para jemaah sekalian yang dirahmati Allah,
Kajian demi kajian insya Allah tidak akan pernah kita putuskan selagi seandainya kata Allah air laut itu dijadikan tinta, tidak cukup untuk menulis ilmunya Allah. Andaikan semua harta dunia ini dijual, tidak akan sanggup membeli ilmunya Allah. Jadi jangan kecilkan pemandangan apa yang disampaikan oleh Allah. Setitik Allah berikan jadikanlah selaut, tetapi selaut dunia memberikan apapun untukmu, jadikanlah satu titik agar engkau tidak lupa dengan Allah. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah, bagi para jemaah kami yang ingin mendapatkan bimbingan hakikat daripada ilmu, amal dan ibadah dalam makom tauhid, tasyawuf, insyaallah silakan menghubungi nomor yang ada di deskripsi layar YouTube Buya Pasaman Timur dan mendaftarkan diri pada grup seleksi dan memasuki grup baiat. Setelah itu dimasukkan ke dalam grup khusus murid belajar, yang mana pelajaran dalam belajar ilmu tauhid ini kita selenggarakan seminggu sekali. Alhamdulillah, dari dalam negeri dan sampai luar negeri telah Allah siarkan dan Allah panggil umat yang berhak. Ingat, apabila kamu lalai dalam kebaikan, maka Allah menunda kebaikanmu. InsyaAllah mudah-mudahan bermaknalah hendaknya segala keberkahan ilmu yang kita bagi, dan berbagilah kita dalam YouTube Buya Pasaman Timur menjadi makom ma'rifatullah, menjadi suatu makom hidayatullah yang bisa menjadi tolabul ilmi bagi umat dalam rangka meningkatkan ilmu, iman dan takwa. Silakan menghubungi nomor yang ada pada YouTube kami Buya Pasaman Timur, akan kami layani dalam rangka belajar mempelajari ilmu amal ibadah. InsyaAllah kita fasilitasi dengan segala kemampuan kami dalam rangka menyelamatkan agama, dalam rangka menuju kodrat yang amanah dan aman. InsyaAllah para jemaah, pastikan zikirmu mengingat Allah dan dekatkan dirimu dengan Allah melalui mencari diri dengan diri. Kalau bertemu bukanlah diri, melainkan sesuatu yang berdiri. InsyaAllah hindarkan sesuatu yang mempersekutukan Allah dari segala kebendaan, kembang kemenyan dan keris segala macam. Kenapa? Karena bertuhan itu adalah syahadah langsung kepada yang satu. Syahadah ahadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.